Baik, terima kasih Pak Madi selaku moderator dan selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang materi pemeriksaan ASPA Mixing Plan. Seperti tadi disampaikan Pak Direktur bahwa pada saat ini banyak sekali permasalahan di konstruksi perkerasan di Indonesia, gitu kan. Khususnya pada perkerasan lentur. Jadi banyak ditemukan lubang-lubang apalagi musim hujan sekarang ini. Jadi keberhasilan pembangunan dan pemeliharaan konstruksi perkerasan jalan ini selain ditentukan oleh tadi seperti disampaikan perencanaan, kemudian bahan, metode pelaksanaan ditentukan juga oleh peralatan yang digunakan. Salah satu alat yang sangat berperan dalam kegiatan tersebut adalah alat pencampur aspal panas yang sering dikenal dengan istilah AMP atau Aspal Mixing Plank. Karena pengaruhnya cukup besar dalam kegiatan tersebut, maka tentunya alat pencampur tersebut harus dilakukan pemeriksaan sebelum digunakan. Yang dimaksud siap dioperasikan, jadi harus dilakukan pemeriksaan sebelum dilakukan produksi, sebelum melakukan produksi atau dioperasikan. Yang dimaksud dengan dioperasikan di sini bahwa AMP tersebut telah diperiksa kondisi dan kelengkapan komponennya yang belum telah bergerak. Saya belum bergerak slide-nya. Ya. Oh, ya. Ya, tadi masih pembukaan. Jadi dalam materi pemeriksaan AMP ini ada tiga poin. Yang pertama jenis-jenis AMP, kemudian pemeriksaan AMP, yang ketiga pengendalian AMP saat produksi. Jadi jenis-jenis AMP di sini mungkin cerita zaman dulu ya, sebelum ada ketentuan bahwa AMP yang boleh digunakan untuk pencampuran aspal dalam kegiatan pekerjaan jalan nasional itu sekarang sudah ditentukan bahwa harus menggunakan alat tipe timbangan batching plan. Tapi mungkin saya akan cerita sekilas ke belakang kenapa harus menggunakan batching plan. Kemudian poin kedua mungkin nanti akan disampaikan mengenai pemeriksaan AMP, tapi tidak letterlik seperti pemeriksaan kelaikan AMP. Mungkin nanti akan saya coba tampilkan beberapa dokumentasi yang banyak ditemukan di lapangan. Kemudian pengendalian AMP mungkin akan disampaikan nanti tentang bagaimana supaya hasil produksi di AMP itu memenuhi persyaratan atau kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Yang pertama jenis-jenis AMP. Jadi seperti kita ketahui, ya mungkin cerita ke belakang ya, ada 3 jenis AMP. Yang pertama itu jenis timbangan batch yang biasa kita temukan sekarang. Kemudian yang kedua jenis AMP pencampur, drum mix. Yang ketiga jenis AMP menerus. Nah, cara kerja AMP yang drum pencampur dengan continuous itu relatif sama. Nah, bedanya kalau yang AMP jenis takaran itu bahan-bahannya ditimbang, kemudian disaring, kemudian dimasukkan ke dalam suatu bin dengan proporsi yang direncanakan, baru dicampur dengan aspal. Tapi kalau untuk jenis timbangan atau menerus, proses pencampurannya itu di dalam drum. Jadi hanya mengandalkan takaran. Jadi agregat dari kolbin berdasarkan hasil kalibrasi dipasok ke dalam drum, kemudian dipanaskan, nanti di ujung drum dilakukan pencampuran. Jadi itu mungkin sekilas perbedaan mengenai AMP jenis batch dan jenis pencampur atau continuous. Nah, sini coba diuraikan beberapa perbedaan antara AMP, jenis timbangan, dan jenis drum. Jadi untuk jenis timbangan, itu AMP-nya sangat lengkap. Jadi mulai dari kolbin, kemudian ban berjalan, dryer, kemudian elevator, saringan, bed,
hot bin, kemudian PAGMI dan lain-lain. Nah, sementara di AMP jenis drum itu tidak dilengkapi saringan panas, bin panas, timbangan, dan pencampur. Sehingga tentunya dengan kekurangan atau adanya perbedaan komponen antara AMP tipe timbangan dan AMP jenis pencampur, tentunya ada beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, pada AMP drum dan menerus, itu gradasi agregatnya kurang terjamin kesesuaiannya dengan rencana. Jadi apabila terjadi perubahan kuari, ataupun kuarinya sama, tapi pada saat pengiriman ke stockpile misalkan, ada perubahan, kemudian dimasukkan ke dalam coal bin, tentunya gradasi agregat yang dikirim ke ke dryer pada saat pemanasan, kemudian dilakukan pencampuran, gradasinya akan berubah. Jadi untuk tipe menerus ini, gradasi itu sangat ditentukan gradasi pada saat di stockpile. Kemudian kelemahan yang lain, pengaturan jumlah pasokan agregat kurang teliti. Jadi kalau misalkan kita sudah menentukan kapasitas misalkan 10 ton per jam atau misalkan 30 ton per jam, itu tergantung dari pasokan dari bawah. Kalau pasokan dari bawah, dari coal bin-nya terganggu, gara-gara misalkan bukaan pintu bin-nya berubah, atau kecepatan ban berjalan yang berfungsi mengeluarkan agregat dari coal bin itu berubah, tentunya pasokan agregat juga akan berubah. Nah, resikonya kalau misalkan karena sifatnya takaran, pasokan agregatnya berubah, sementara pasokan aspal tetap, tentunya kadar aspal akan berlebih. Tapi kalau misalkan gara-gara basah, pasokan agregatnya berkurang dari stockpile, sementara aspal tetap, tentunya campuran menjadi kering. Jadi perubahan-perubahan pasokan agregat, baik yang kasar, yang sedang, ataupun yang halus, tentunya akan mempengaruhi jumlah aspal yang ditambahkan, dan hasil kualitas campurannya juga tentunya tidak konsisten. Kemudian yang kelemahan yang lain, jadi pasokan aspal yang diberikan saat pencampuran dengan agregat sangat tergantung dari viskositasnya. Nah, karena sifatnya continuous, agregat masuk, aspal pun masuk. Apabila aspalnya misalkan temperaturnya rendah, viskositasnya kurang, masih kental, tentunya aspal yang keluar itu relatif sedikit. Karena tersendat gitu kan. Kalau kental agak susah keluarnya. Sementara agregat berjalan normal. Nah, sehingga resiko yang akan terjadi atau kemungkinan yang akan terjadi kadar aspalnya rendah. Tapi kalau pada saat produksi viskositas aspalnya tinggi, misalkan temperaturnya tinggi, aspal encer, bisa jadi volume aspal yang keluar, yang dispray ke dalam agregat dalam hitungan per jam, itu bisa lebih banyak. Sehingga akan menimbulkan atau mengakibatkan kadar aspal lebih tinggi. Nah, kalau kadar aspal lebih tinggi, tentunya pengaruh terhadap sifat campuran juga berubah. Mungkin kalau tetap diterapkan atau dipadatkan, dihampar di lapangan, jadi kecenderungan akan bleeding. Nah, berdasarkan beberapa kelemahan tadi, maka dalam spesifikasi umum yang sekarang, mungkin kalau nggak salah dari mulai 2010 itu sudah ditentukan bahwa AMP yang akan digunakan untuk memproduksi campuran aspal pada pekerjaan jalan nasional itu harus menggunakan jenis takaran atau yang jenis bed yang seperti biasa kita temukan sekarang. Nah, karena memang sekarang sudah dipastikan bahwa tidak boleh lagi ada AMP continuous ataupun yang drum pencampur untuk pekerjaan jalan nasional, jadi mungkin lebih fokus ke AMP jenis takaran atau bed. Ini ada beberapa komponen yang bukan biasa ya, ada beberapa bagian atau komponen pada alat AMP tipe takaran. Yang pertama di sini ada alat bindingin, unit bindingin. Jadi unit bindingin itu berfungsi menampung agregat mulai dari fraksi kasar sampai fraksi halus, kemudian mengeluarkannya
dan ditampung di ban berjalan kolektor. Ban berjalan kolektor ini menampung dari semua fraksi agregat yang telah dikeluarkan sesuai dengan proporsi rencana, kemudian diangkut oleh pemasok. Nah, tapi yang ini model AMP lama ya. Kalau model AMP sekarang itu sekarang hampir tidak ada lagi yang bentuknya mangkok atau yang apa namanya elevator yang bentuknya seperti ini. Jadi sekarang yang umum itu berupa ban berjalan, kemudian dimasukkan ke dalam inlet dryer, di dalam dryer agregat dikeringkan. Seperti tadi disampaikan sama Pak Dir, bahwa proses pengeringan itu harus sempurna. Salah satu yang akan mempengaruhi apa namanya tidak sempurna pengeringan tentunya kadar air di stok pile dan bahan bakar yang digunakan. Nah, setelah agregat kering, di sini agregat masuk ke dalam dituang ke dalam inlet elevator, kemudian diangkat ke atas, kemudian dituang di atas hot screen atau saringan panas. Nah, akan tetapi sebelum diangkat oleh elevator, di sini debu-debu yang tidak diperlukan atau yang akan mengganggu kualitas campuran beraspal ini diangkat kemudian dibuang. Tapi kalau material-material yang keangkat itu indikasinya dari abu batu yang berat jenisnya atau misalkan mempunyai berat jenis berat, dia tuh diturunkan lagi, dikembalikan ikut dengan elevator, dengan hot elevator. Kemudian di atas di sini ada saringan. Umumnya saringan ini terdiri dari 4 susun. Jadi mulai saringan yang paling besar, kemudian saringan lebih kecil, sampai saringan yang paling kecil. Nah, dari saringan-saringan ini, agregat yang sudah diproses disaring di sini, kemudian ditampung dalam suatu bin, suatu penampung agregat panas. Umumnya di AMP timbangan ini ada 4. Ada 4 jenis bin 1, bin 2, bin 3, bin 4. Jadi berbeda dengan waktu di awal. Jadi di awal ini sama-sama ada 4 fraksi, mungkin agregat kasar 2-3 kalau untuk binder, kemudian agregat kasar 1-2, kemudian agregat halus dan pasir, misalkan kalau menggunakan pasir. Nah, atau bisa jadi di sini kalau kalau untuk AC bis ini mungkin ada agregat 2-3 cm. Jadi istilah di sini dengan istilah di atas telah disaring dengan saringan panas mungkin agak berbeda. Kalau di sini istilahnya mungkin hot bin 1, hot bin 2, hot bin 3, hot bin 3. Jadi kalau misalkan di dokumen Jomik misalkan, kemudian kita coba lihat, sebetulnya kalau misalkan untuk pengecekan, kalau misalkan betul-betul dari hot bin campurannya, itu fraksi-fraksinya dikenalnya hot bin 1, hot bin 2. Tapi kalau di Jomik itu masih keterangannya itu stockpile, misalkan agregat kasar, agregat halus, agregat sedang, misalkan. Nah, itu berarti job-nya dari stockpile. Nah, itu yang kalau job dari stockpile itu hanya pendekatan saja. Tidak bisa dipakai acuan untuk pelaksanaan produksi di AMP. Jadi yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan di AMP itu adalah agregat yang diambil dari hot bin ini, hot bin panas. Nah, agregat yang sudah masuk di dalam masing-masing hot bin ini kemudian ditimbang berdasarkan proporsi hasil perencanaan DMD, Design Make Formula. Nah, berdasarkan proporsi tersebut ditimbang sesuai dengan kapasitas produksi AMP, bersamaan dengan itu nanti aspa juga dipasok. Aspa dipasok, ditimbang, kemudian bahan tambah juga filler sama ditimbang, disiapkan ditimbang. Setelah semuanya siap, baru agregat dulu yang diturunkan. Agregat diturunkan, dicampur, kemudian baru aspal dan bahan tambah lain. Bahan tambah lain kalau misalkan filler itu tentunya berbarengan dengan masuknya agregat. Tapi kalau misalkan bahan tambahnya di luar itu, misalkan aditif yang memang berfungsi untuk meningkatkan kualitas aspal seperti anti slipping, itu bergabungnya dengan aspal. Nah, jadi ada 2 proses pencampuran. Yang pertama pencampuran kering, yang kedua pencampuran basah. Kenapa harus ada pencampuran kering? Karena apa?
pada saat ditimbang di AMP itu yang turun itu tidak berbarengan dari per hot bin itu. Mungkin timbangnya agregat halus dulu. Jadi agregat halus dalam timbangan itu yang paling bawah. Kemudian agregat hot bin 2 yang lebih kasar, berarti di lapisan kedua. Sampai hot bin 4, misalkan kalau campurannya AC binder. Berarti yang kasar itu posisinya berada di paling atas. Nah, kalau misalkan setelah ditimbang, pintu timbangan itu dibuka langsung di spray aspal, kemungkinan butiran-butiran yang paling bawah yang berasal dari hot bin 1 yang halus akan menangkap duluan aspal tersebut. Nah, sehingga nanti yang bagian atas itu tidak kebagian sempurna. Mungkin yang kasar itu karena belakangan dia terspray aspal sedikit. Nah, pada saat dicampur antara 45 detik gitu ya, campuran basah wet, kemungkinan besar akan sulit si aspal tersebut menyelimuti agregat, sehingga permukaan agregat tidak terselimuti sempurna. Nah, karena hal itu maka setelah dibuka timbangan itu dilakukan dry mix dulu supaya si agregat yang tadinya di atas berlapis dia bercampur, baru dispray aspal. Setelah dicampur kurang lebih antara 45 detik, kemudian dituang ke dalam dump truck, kemudian dibawa ke lapangan. Namun sebelumnya tentunya harus ditutup dengan terpal karena ya Pak. Akan lanjut Pak. Oh, oke. Nah, unit atau bagian AMP yang ada di dalam tipe timbangan ataupun tipe menerus yaitu unit bin dingin. Unit bin dingin ini suatu tempat untuk menampung tiap fraksi agregat, mulai dari agregat kasar sampai dengan agregat halus yang dipasok dengan proporsi sesuai rancangan. Jadi di awal begitu selesai melakukan pengujian mutu bahan, kemudian mutu bahannya masuk, artinya agregat tersebut bisa dipakai. Kemudian walaupun sebetulnya pengujian analisis saringan itu tidak menjadi suatu persyaratan seperti abrasi atau berat jenis, itu menjadi ketentuan ya dalam spek. Tapi analisa saringan itu atau gradasi itu tidak menjadi ketentuan, tidak disyaratkan, tapi tetap kita harus lakukan pengujian karena memang untuk mendapatkan gradasi masing-masing fraksi, kemudian kita coba gabungkan sehingga kita mendapatkan gambaran seperti apa gradasi gabungan yang dari stockpile. Nah, kemudian agregat yang sudah diketahui proporsinya kita masukkan ke dalam masing-masing bin, kemudian dikeluarkan sesuai dengan proporsinya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini itu dari pabriknya bentuk bin itu modelnya seperti tirus. Tirus itu di atasnya permukaannya lebih besar, kemudian makin ke bawah mengecil sampai ke pintu bukaan. Ini sudah dirancang sedemikian rupa kemiringannya supaya agregat itu mudah turunnya. Jadi dari penuh ke bawah itu mudah turunnya. Nah, apabila kondisi yang memang sudah disesuaikan di pabrik itu dirubah ya seperti tadi diperlihatkan pada dokumentasi Pak Dir, ada permukaan kolbin yang rusak, yang bonyok gara-gara dipukul-pukul oleh palu, gara-gara susah keluar, kemungkinan karena kadar air material tersebut tinggi. Nah, itu akan mempengaruhi proses turunnya agregat. Mungkin nanti di layar berikutnya akan disampaikan contoh seperti itu. Nah, tapi pada intinya sistem pengeluaran agregat dari bin dingin itu ada 3. Yang pertama ini dengan sistem getar, sistem ban berjalan, kemudian sistem apron. Yang sistem apron ini sudah hampir tidak ditemukan sekarang. Yang masih ditemukan itu yang jenis penggetar dan ban berjalan. Yang penggetar pun sudah jarang. Jadi AMP-AMP yang sekarang, yang mungkin diproduksi tahun 2000 ke sini, itu modelnya menggunakan ban berjalan. Jadi apabila jenis pengeluarannya itu menggunakan ban berjalan, tentunya harus sebelum produksi
itu harus dilakukan kalibrasi kecepatan ban berjalannya. Akan tetapi walaupun memang sekarang sudah menggunakan ban berjalan, jadi penggetar ini masih banyak digunakan dan harus digunakan, terutama pada kolbin agregat halus. Karena kolbin agregat halus walaupun sudah menggunakan ban berjalan, artinya agregat yang di bawah ditarik. Kalau kondisinya basah tetap masih agak susah turun. Nah, untuk membantu turun itu dipasang juga penggetar. Jadi pada sistem pengeluaran ban berjalan khusus untuk agregat halus itu seharusnya menggunakan penggetar. Nah, tapi pada sistem pengeluaran jenis penggetar itu mulai dari agregat kasar, agregat sedang, agregat halus, dan pasir kalau digunakan itu harus dilengkapi dengan alat penggetar. Ini seperti tadi disampaikan, jadi unit yang pertama itu unit bin dingin. Jadi unit bin dingin ini kalau menurut ketentuan spesifikasi itu kalau misalkan akan memproduksi campuran AC bis itu minimal penampung dingin atau kolbinnya harus 6. Harus 5. Kalau misalkan satu AMP mempunyai 4 bin, artinya hanya boleh memproduksi campuran berasap AC Waring sama AC Binder. Tidak boleh melakukan produksi atau memproduksi campuran AC Binder. AC bis, karena ketentuannya AC bis itu harus 5. Apabila misalkan dalam kontrak tersebut memang ada pekerjaan AC bis, tentunya harus menambah 1 bin lagi. Karena secara umum memang AMP di kita itu dibuat dari pabriknya 4 bin. Jadi kalau misalkan ada pekerjaan misalkan AC bis berarti harus nambah sendiri. Kecuali AMP tertentu yang memang kapasitas produksinya tinggi, itu memang sudah dilengkapi dengan jumlah bin 5, bahkan ada yang 6. Nah, ini ilustrasi penggetar pada bin. Ini harus dicek fungsinya, apa penggetarannya normal atau enggak. Kalau hanya bergetar tapi tidak menggetarkan dinding bin ini, artinya percuma saja. Mungkin harus diperbaiki atau diganti. Nah, ini contoh yang sistem ban berjalan. Ya, yang disampingnya ini contoh bukaan atau misalkan pasokan agregat dengan sistem pintu. Yang sistem pintu ini tentunya harus ada alat untuk menurunkan meninggi pintu bin tersebut, kemudian harus juga ada skalanya sebagai acuan. Kalau tidak ada skalanya tentunya jadi kita trial error. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi nanti kalau trial and error, pasokan bin tersebut, pasokan agregat dari bin tersebut tentunya tidak akan konsisten. Nah, ini contoh kolbin yang pernah kita temui. Jadi dalam pemeriksaan kolbin itu lakukan pemeriksaan terhadap kondisi kolbin dan kelengkapannya, semua komponennya. Jadi dalam unit bin ini komponennya pertama tentunya ada bin-nya sendiri, seperti di sebelah kiri itu ditunjukkan ada 4 bin. Kita cek kondisi binnya seperti apa, ada yang bolong misalkan, ada yang penyok, kemudian di bawahnya itu ada pintu bukaannya, ada sistem bukaannya seperti tadi, itu semuanya diperiksa. Nah, jadi kondisinya baik itu apabila pasokan agregat dari bin dingin itu pada saat produksi lancar dan konsisten. Jadi tidak tersendat-sendat. Karena apa? Di atas itu waktu produksi itu sudah ditentukan kapasitas produksinya 60 ton per jam misalkan. Jadi kalau misalkan salah satu bin itu tersendat, misalkan bin 1 agregat halus karena basah tersendat, tentunya yang lainnya normal, yang bin 1 yang agregat halusnya tersendat. Nanti di hot bin yang tadi ditunjukkan tersebut
yang bin hot bin 2, hot bin 3, hot bin 4 itu akan kelebihan di dalam penampungnya. Karena apa? Sebelum ditimbang, sebelum dikeluarkan ke pulp mill, tentunya harus selesai dulu proses penimbangan bin 1. Nah, sementara proses penimbangan bin 1 karena pasokan dari kolbingnya tersendat, terlambat gara-gara agregatnya dingin, lama gitu kan. Nah, karena lama, ya artinya yang lain penuh di binnya, keluar, nah itu jadi masalah. Jadi masalah akan bermasalah terhadap kapasitas produksi AMP, tentunya jadi lambat, yang harusnya proses pencampuran atau satu cycle pencampuran itu 1 menit. Nah, ini mungkin jadi 1,5 menit gara-gara proses penimbangan hot bin 1 yang terlambat atau yang lama. Nah, ini sebagai ilustrasi, ini dokumentasi mungkin agak dulu lah. Jadi kira-kira kalau misalkan seperti ini, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap gradasi campuran yang dihasilkan di AMP. Dan tentunya akan membuat sifat-sifat campuran juga tidak sesuai dengan yang direncanakan. Nah, tapi kalau dalam pemeriksaan, itu yang diperiksa itu salah satunya SCAD kan, SCAD antar bin. Nah, kalau lihat di sini, SCAD antar binnya sebetulnya ada gitu kan. Tapi yang jadi masalah itu SCAD-nya sudah miring gitu kan, kemudian pengisiannya berlebih, sehingga ada kemungkinan antara fraksi yang satu di Kobin dengan fraksi yang lainnya itu tercampur. Nah, kalau tercampur seperti ini, tentunya konsistensi pasokan dan konsistensi gradasi juga tidak terjamin. Nah, di bawah ini ada salah satu ilustrasi atau contoh kondisi bin yang memang sama yang seperti disampaikan tadi Pak Dir. Jadi gara-gara agregat dingin susah keluar, akhirnya supaya keluar dipukul-pukul. Tapi justru itu bukan menyelesaikan masalah. Mungkin saat itu masalah selesai, tapi kedepannya itu muncul masalah baru karena kemiringan dari kolbin tadi yang harusnya sekian derajat gitu kan, berbentuk tirus. Jadi ada bagian yang memang menjorok ke dalam. Nah, posisi yang menjorok ke dalam ini akan menahan agregat halus misalkan itu turun ke bawah secara alamiah. Jadi walaupun dalam kondisi kering tentunya akan berbeda karena sedikit tertahan. Nah, kemudian ini ada ilustrasi lagi contoh bukaan dingin seperti pada foto itu, pada dokumentasi ini. Ya, kalau seperti ini tentunya tadi yang harus diperiksa itu pertama pengatur bukaan, kemudian pengunci. Jadi begitu sudah diatur sesuai dengan skalanya, tentunya harus bisa dikunci supaya pada saat produksi itu dia tidak turun sehingga mempengaruhi keluaran agregat. Nah, di samping pengatur tentunya harusnya ada skalanya. Ini sebetulnya dokumentasi lama. Ini tapi sebagai ilustrasi saja. Rasanya kalau sekarang itu sudah tidak ada lagi seperti ini. Nah, kemudian unit yang kedua dalam peralatan AMP itu unit ban berjalan. Nah, secara umum atau pada umumnya unit berjalan di AMP itu ada 3. Yang pertama, ban berjalan untuk mengeluarkan agregat dari kolbin. Nah, sekarang itu sudah hampir jarang yang menggunakan pengetar atau yang menggunakan besar kecilnya bukaan. Karena apa? Jadi pengeluaran menggunakan ban berjalan itu lebih efektif dan lebih konsisten daripada menggunakan getar. Jadi yang pertama itu ban berjalan untuk mengeluarkan agregat dari kolbin. Kemudian yang kedua ini ban berjalan kolektor, fungsinya untuk menampung semua agregat dari semua kolbin. Kemudian satu lagi ini ada ban berjalan pengangkut. Jadi yang diangkut atau dibawa oleh ban berjalan kolektor, kemudian dituang ke ban berjalan pengantar, kemudian diantarkan ke dalam dryer. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yang pertama, ini harus dicek kondisi ban berjalannya. Apakah terjadi ada sobekan, misalkan, atau masih utuh,
atau kita perkirakan juga mampu nggak menampung sejumlah agregat sesuai dengan kebutuhan AMP atau sesuai dengan kapasitas produksi AMP per jam. Kemudian perlu juga dicek motornya. Ini motornya masih baik atau tidak, motor penggeraknya. Kemudian roll pemutarnya juga harus dicek. Dan ini ada roll penahan kompeyor. Nah, roll penahan kompeyor ini jumlahnya cukup banyak. Kadang-kadang kita temukan ada yang sudah tidak ada satu atau dua rollnya itu. Karena memang tidak terkontrol dan tidak terpelihara. Nah, fungsi roll ini memang sederhana ya, tapi sebetulnya cukup vital. Jadi kalau tidak ada 2 atau 3 rolls berderet, tentunya akan mengganggu pergerakan ban berjalan. Di samping mengganggu pergerakan ban berjalan, tentunya si ban berjalan kolektor ini akan miring karena ketinggiannya akan berkurang, akan miring, kemudian jalannya terseok-seok, ada kemungkinan ada material nanti yang terlempar keluar. Nah, itu yang tidak diharapkan. Karena begitu keluar dari coil bin, agregat itu harus utuh sampai ke timbangan, sampai ke hot bin. Tidak boleh ada terbuang. Itu idealnya. Kalau ada yang terbuang di perjalanan, tentunya akan mempengaruhi gradasi rencana kita. Silakan, bisa. Sesuai. Tidak jelas. Izin Pak Madi, barusan ini sebentar. Nah, ini mungkin dilanjut Pak ya. Biar ini Pak ya. Kira-kira 15 menit lagi. Iya Pak. Nah, ini ban perjalanan dicek, tadi harus dicek semua kelengkapannya. Kemudian kalau misalkan kondisinya lengkap dan masih baik, dicoba dijalankan si kosong. Kita bisa melihat pergerakannya normal enggak, berkelok-kelok atau enggak. Nah, kalau misalkan normal, setelah selesai semua pemeriksaan, kemudian kita lakukan pengisian. Ini kan Mbak. Mohon Kalau secara visual seperti ini, tentunya kondisi ban berjalannya bekerja dengan normal. Artinya untuk unit ban berjalan baik. Iya ya, biar banyak mereka aja gitu ya. Nah, tolong kemudian panitia ya, iya, supaya di mood yang tidak ini. Monggo saya. dilanjutkan ya. Ini unit yang berikutnya yaitu unit pengering dryer. Tadi juga sempat diulas sama Pak Direktur. Jadi kondisinya dicek mulai dari komponen-komponennya, kemudian sudu-sudunya, kemudian bantalannya, dan harus diperiksa juga masalah kemiringan dari dryernya sendiri. Karena kemiringan dryer ini mempengaruhi kapasitas produksi. Jadi tentunya dari pabrikan AMP sudah dites di Kandupa kemiringannya disesuaikan dengan kapasitas produksinya. Nah, kalau ada perubahan, misalkan kemiringannya lebih besar, artinya lebih curam, tentunya agregat yang di dalam dryer mengalami pemanasan sebentar, waktunya lebih kecil, lebih sebentar, sehingga proses pengeringan agregat kurang sempurna. Tapi kalau misalkan kelandaiannya jadi 3 atau 2%, tentunya agregat di dalam perjalanan cukup lama, panasnya tercapai, tapi kapasitas produksi mungkin jadi tertunda. Nah, yang perlu diperhatikan juga salah satunya bentuk sudu-sudu. Jadi di dalam dryer tersebut ada beberapa plat yang tidak simetris lurus ya. Jadi agak bergeser-geser. Nah, kita cek kondisinya.
apakah masih bagus, masih utuh, atau misalkan ada yang sudah bengkok atau sudah ada ke bawah. Karena sudu-sudu ini berfungsi untuk mengangkat agregat ketika dryer berputar dan menjatuhkannya ke bawah pada saat sudu-sudu tersebut di atas. Sehingga pada saat jatuh, karena memang ini tidak tegak lurus, tidak simetris, dia akan membentuk tirai. Jadi agregat itu di dalam dryer akan ya seperti membentuk barisan tirai tapi tidak tegak lurus. Nah, karena membentuk tirai, kemudian disembur dengan api dari depan, api itu bisa masuk ke celah-celah tirai tersebut. Sehingga proses pemanasan agregat akan sempurna dan optimal. Jadi optimal itu artinya lancar sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian optimal itu pemanasannya lebih merata. Kalau simetris mungkin yang kena api itu hanya bagian depan saja, bagian belakangnya tidak. Baru dia kebagian setelah posisinya di depan. Tapi karena bergeser sedikit, api bisa masuk ke celah-celah tirai sehingga pemanasannya akan lebih merata. Ini salah satu ilustrasi ketika melakukan pemeriksaan dryer di dalamnya ada yang bolong. Nah, ini harus diperhatikan karena misalkan kalau ada sobekan, tentunya pada saat dikeringkan, dipanaskan akan banyak material halus, abu atau filler yang terbuang. Nah, yang pertama tentunya akan menimbulkan polusi, yang kedua tentunya filler yang kita butuhkan atau material halus atau debu yang kita butuhkan itu akan berkurang, akan hilang, sehingga akan mempengaruhi sifat campuran. Tentunya gradasinya akan lebih kasar di bagian yang halus. Nah, karena gradasinya lebih kasar bagian halus, pengisinya kurang, PMA-nya besar. Kalau PMA-nya besar, tentunya poinnya juga akan besar kalau kita isi dengan aspa yang sama. Kemudian unit yang berikutnya yaitu unit pemanas burner. Jadi burner ini tentunya berfungsi untuk pemanasan agregat yang di dalam dryer tadi. Yang harus dicek itu yang pertama tentunya tangki bahan bakar. Kondisinya seperti apa, ada kebocoran atau tidak, rasanya tidak mungkin kalau ada kebocoran. Karena tangki bahan bakar ini sangat vital ya. Tentunya pemilik AMP juga begitu ada yang bocor akan segera diperbaiki. Kemudian di sini ada blower. Blower ini fungsinya untuk mendorong api ke belakang. Jadi ada dua item dalam proses pembakaran. Yang pertama penyemprotan bahan bakar, yang kedua penyemprotan angin yang mendorong bahan bakar tadi, sehingga bahan bakar yang sudah menyala tadi didorong bisa mencapai ke mungkin 2/3 dryer, sepertiga dari ujung. Jadi tidak boleh juga tekanan dryer ini terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Kalau misalkan tekanannya terlalu rendah, tentunya panjang lidah api tidak sesuai rencana. Tapi kalau misalkan terlalu tinggi, itu bisa sampai ke ujung. Nanti material yang masuk ke dalam dryer takutnya terdorong keluar. Kemudian tentunya supaya kita punya acuan standar, makanya harus disediakan atau harus dicek kondisi alat pengukurnya. Alat pengukur tekanan penyembur tekanan udara dan tekanan bahan bakar. Ini saya mungkin salah satu pembakaran di AMP. Nah, kalau melihat kondisi seperti ini, tentunya proses pembakarannya kurang sempurna. Karena tersendat-sendat gitu kan, terhentak-hentak. Nah, harusnya pembakaran itu smooth, mulus gitu kan. Dan tidak boleh ada ini keluar, ada asap atau debu. Nah, kemungkinan kalau misalkan ada asap atau debu yang keluar, itu batu tahan apinya kurang baik. Nah, ini juga sesuai ketentuan spesifikasi. Sebetulnya bahan bakar yang diperbolehkan itu seperti tadi sampaikan Pak Dir, itu solar atau minyak tanah atau gas. Nah, di beberapa AMP seperti di Jawa Timur, kemudian di Lampung, di beberapa provinsi itu sudah ada yang menggunakan gas LPG. Kemudian kita juga pernah menemukan beberapa bahan bakar yang mungkin yang tadi tidak sesuai dengan spesifikasi, yaitu solar dengan minyak tanah. Nah, tapi kategorinya itu agak beda. Mulai dari warna itu yang agak bening, kemudian yang gelap, ini yang paling gelap. Artinya kalau yang paling gelap itu kemungkinan bahan bakarnya sendiri
Saya nggak tahu residu atau apa, tapi ini dulu ya, udah agak lama. Nah, ini tentunya akan mengganggu proses pembakaran seperti tadi. Bisa jadi tadi pembakarannya tersendat-sendat karena dalam bahan bakarnya itu terlalu kental sehingga agak kesulitan menyepraikan bahan bakar dengan sempurna. Dan kalau itu terjadi, kemungkinan besar nanti akan, kalau yang tidak terbakar, itu akan jatuh ke dalam dryer dan menyelimuti agregat yang sedang ada di dalam dryer, sehingga akan mengganggu proses pelekatan antara aspa dan agregat. Tapi kalau misalkan yang terbakar, bisa jadi akan menimbulkan atau menjadi apa ya, jelaga gitu kan. Nah, jelaga juga sama. Jelaga juga kalau misalkan menempel di agregat akan mengganggu kelekatan antara aspa dan agregat. Tentunya nanti akan mempengaruhi sifat-sifat campuran. Nah, sifat campuran yang akan kelihatan berubah itu di durabilitasnya. Daya tahan terhadap pengaruh lingkungan, pengaruh air akan menurun. Sehingga harusnya kalau misalkan ada genangan sedikit dalam waktu yang singkat itu tidak terkelupas, karena agregatnya penyelimutan kurang baik, misalkan akhirnya mudah terkelupas. Nah, indikasi yang paling gampang dilihat itu agregat halus dimasukkan ke dalam baskom, kemudian direndam dengan air. Kalau misalkan pembakarannya tidak sempurna, ada jelaga, nanti ada butiran-butiran yang di luar agregat yang mengapung ke air, ke atas air. Nah, ini juga salah satu yang. Jadi kalau misalkan nanti pengawas lapangan, misalkan belakangan datangnya sampai sudah produksi, mungkin lihat ke cerobong asap, kalau kondisinya seperti ini, pembakaran kurang. Nah, kemudian unit yang berikutnya, unit elevator panas. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan unit elevator panas, ya, yang pertama mungkin casingnya. Jadi kita cek dinding-dindingnya, apakah ada yang bolong, apakah bagus. Tapi rasanya kalau akan dilakukan pemeriksaan kelaikan operasi, sebelumnya sudah disiapkan, sudah dibersihkan atau mungkin diperbaiki, sehingga hal-hal yang kekurangan yang mungkin terjadi itu akan kecil tentunya, jadi akan diminimalisir. Kemudian yang harus diperhatikan di sini motor penggerak elevatornya. Kemudian rantai-rantainya dan mangkok-mangkoknya. Jadi mangkok-mangkok ini dilihat kondisinya apakah memang sudah meleot misalkan, atau misalkan dari 20 mangkok misalkan hilang satu, karena kalau misalkan tidak ada satu, itu akan berpengaruh juga. Jadi ketika dipasok, agregat dipasok dari dryer, masuk ke dalam elevator, nah pasokan dryer itu kontinu. Kalau misalkan kurang satu, nanti ada bagian yang tidak tertangkap oleh mangkok elevator, sehingga akan jatuh ke bawah. Nah, ini sebagai, kalau misalkan sudah diperiksa kondisinya baik, bisa dinyalakan. Dari proses menghidupkan gerakan ini itu bisa kita melihat, bisa melihat apakah ada mangkok yang hilang misalkan, atau kondisi putaran rantainya bermasalah, atau misalkan ada mangkok yang hilang. Tapi kalau hanya dari luar saja memang tidak kelihatan gitu kan, karena posisinya ada di dalam. Nah, ini sebagai ilustrasi hot elevator ini yang ada bocor. Kemudian ini mungkin ada karat karena kurang pemeliharaan. Nah, ini kalau seperti ini tentunya pada saat produksi akan terjadi polusi udara, dan tentunya secara teknis kita agak dirugikan karena ada sebagian material halus yang berfungsi sebagai bahan pengisi akan keluar. Nah, ini banyak debu-debu yang keluar dari sini. Itu akan menimbulkan polusi. Unit yang berikutnya yaitu unit saringan panas. Jadi setelah diangkat melalui atau menggunakan elevator, kemudian dituang ke dalam saringan panas. Jadi sistem kerja saringan panas itu yang paling atas
ukuran saringan yang paling besar, kemudian mengecil, dan yang paling bawah itu yang paling kecil. Jadi ketika dituang dari elevator ke saringan, itu material yang tertahan, yang lebih besar dari ukuran saringan paling atas, itu akan keluar menjadi material oversize. Artinya material yang tidak digunakan atau tidak diperlukan untuk pada saat produksi. Yang lolos dari saringan yang pertama, itu disaring dengan saringan kedua, yang tertahannya itu masuk ke bin 4. Yang lolosnya disaring lagi ke saringan di bawahnya, yang tertahannya masuk ke bin 3, yang lolosnya disaring dengan saringan paling kecil, yang tertahan pada saringan paling bawah itu masuk ke bin 2, dan yang lolosnya ke bin 1. Nah, ini secara kontinu terus-menerus, mulai dari awal produksi sampai akhir produksi, saringan ini berjalan terus bergerak. Nah, apabila pasokan dari atas, misalnya dari bawah, dari kolbin itu berubah, atau misalkan volumenya tidak sesuai rencana, tentunya salah satu bin ini akan penuh. Kalau misalkan yang ini menunggu, karena memang pengisiannya lama, tentunya yang lain yang 1, 2, 3 ini akan terisi penuh, baru bisa ditimbang. Tapi kalau misalkan yang ini yang pengisiannya lebih cepat, lebih lambat, yang ini nimbangnya nunggu. Sementara yang lain normal, akhirnya yang 3, 2, 1 ini penuh, misalkan, akhirnya keluar. Kenapa tidak langsung dicampur? Karena nimbangnya belum selesai, masih nunggu di bin yang 1 ini. Nah, ini juga harus harus diperhatikan, ukuran saringan harus disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Tentunya kalau produksinya AC wearing sama AC binder, susunan paling atasnya itu harus 25 mili. Wearing sama binder. Jadi untuk menahan oversize material yang 25 mili itu pakai saringan 20 mili. Tapi kalau misalkan akan memproduksi AC bis, Siap, Pak Sep. nah, berarti yang paling atasnya itu harus ukuran 35 mili. Nah, ini ada beberapa kondisi yang ditemukan di beberapa AMP. Jadi ada yang saringannya bocor, tentunya kalau yang bocor seperti ini harus segera diganti. Nah, kadang-kadang kita kurang memperhatikan pada saat produksi. Saya rasa pada saat pemeriksaan AMP untuk mendapatkan sertifikasi, rasanya tidak mungkin ada hal-hal seperti ini. Tapi pada saat kalau kita melihat pada saat produksi, ya bisa jadi ada hal seperti ini. Itu sebetulnya indikasinya gampang. Kalau misalkan ada kebocoran di packing misalkan, atau di celah, kita cek waktu produksi, kita lihat ke atas gitu ya, ke hot string. Ini banyak yang keluar. Tapi kalau ada banyak debu yang keluar, ada indikasi pertama ada kebocoran, dan kebocorannya itu lebih banyak biasanya di seal-seal, atau mungkin karena keropos. Kemudian yang berikutnya ini ada unit bin panas. Bin panas itu adalah penampung agregat yang telah disaring dari masing-masing ukuran saringan. Seperti tadi disampaikan, untuk yang hasil saringan agregat halus misalkan masuk ke bin 1, agregat yang lebih kasar sedikit bin 2, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yang pertama, ini kondisi B-nya sama seperti yang lain. Jadi kalau komponen AMP yang menggunakan casing atau penutup, itu harus dicek penutupnya bagaimana, apakah ada karatnya atau sudah berlubang. Karena kalau penutupnya berlubang, tentunya seperti tadi disampaikan akan terjadi polusi, dan ada material halus yang kadang-kadang tidak kita perhatikan kan. Padahal itu sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat campuran. Kalau banyak yang terbuang, artinya kurang pengisinya, nanti PM-nya besar. Nah, kemudian dinding-dinding di bagian dalam. Nah, AMP yang sekarang itu umumnya sudah dilengkapi dengan sensor pengukur volume. Jadi kalau kita bisa mengetahui kalau misalkan volumenya seperempatnya, setengah, 3/4-nya penuh dari sensor ini. Nah, tapi kalau yang AMP lama, itu jarang. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ini lubang-lubang overflow sama oversize. Nah, karena apa? Kalau misalkan lubang-lubang ini tidak berfungsi, tertutup, nanti ada material yang harusnya keluar, tidak keluar, sehingga akan masuk ke bin yang di sampingnya. Nah, dengan demikian nanti gradasi yang ada di bin sampingnya
tentunya sudah berubah, tidak konsisten lagi. Nah, ini perlu dicek. Ini bisa dilihat dari atas, ini kondisinya tersumbat atau tidak. Nah, umumnya yang untuk overflow oversize itu keluarannya sama. Jadi barengan. Dari atasnya berbeda, tapi ke bawahnya bergabung. Nah, tentunya karena bergabung, nanti pada lokasi material oversize dan overflow, itu banyak penumpukan material. Material tersebut tentunya tidak boleh digunakan untuk produksi berikutnya. Mungkin bisa digunakan untuk kepentingan lain, tapi untuk produksi berikutnya tidak boleh digunakan karena gradasinya sudah berubah. Material oversize dan overflow itu nanti akan kita tempatkan di mana gitu kan? Apakah di agregat kasar, agregat sedang, kan tentunya tidak. Nah, kalau oversize mungkin satu fraksi, tapi justru oversize itu kan material yang tidak digunakan, jadi tidak boleh lagi dimasukkan ke dalam timbunan agregat stockpile. Nah, kemudian ini juga ada ilustrasi kondisi bukaan pintu hot bin yang sudah mulai renggang gitu kan. Nah, ini khawatir pada saat produksi nanti setelah timbangan ditutup ini masih turun, jadi akan menambah berat timbangan pada fraksi tertentu. Turun itu keluar. Nah, harusnya celah itu sekitar sama atau 1,5 kali dari ukuran terbesar agregat yang ada di bin di atasnya. Apa jam 1.45, 5 menit lagi ya. Iya, Pak. Nah, ini yang berikutnya pemeriksaan timbangan AMP. Yang model lama itu biasanya menggunakan dial, jarum. Bisa Kalau yang baru itu izin Pak, bisa bertanya Pak sambil. oh iya Pak. Atau cepat selesaikan Pak Isyaf, 5 menit nanti kita diskusi. Oh iya, Oh, siap Pak. Nah, untuk timbangan ini yang perlu diperhatikan, harus dicek itu, ini kondisi bak binnya. Untuk timbangan aspa juga harus diperhatikan. Nah, timbangan ini umumnya selalu dikalibrasi secara berkala oleh lembaga meteorologi. Nah, waktunya saya nggak tahu persis, tapi mungkin intervalnya 2 tahun. Nah, tapi dalam rentang waktu 2 tahun itu kan cukup panjang, sementara AMP kan produksi jalan terus. Nah, khawatir karena pemakaian dan kurangnya pemeliharaan, timbangan itu, sensitivitas timbangan itu sudah berubah. Nah, seyogianya akan lebih baik kalau misalkan pemilik AMP melakukan kalibrasi internal, yaitu dengan seperti contoh di bawah ini. Ini misalkan menyediakan batu timbangan untuk kalibrasi internal, timbangan aspal batu 5 kiloan dengan berat 5 kilogram, tapi sudah terkalibrasi. Nanti diletakkan satu-satu, dibaca di monitor ada yang ada di ruang kontrol. Jadi posisi naik seperti ini misalkan, titik-titik, kemudian diangkat satu-satu turunnya begini. Nah, kalau hasilnya seperti ini, artinya si agregat itu timbangan agregat sudah tidak konsisten, sensitivitasnya sudah terganggu ya, kurang akurat. Nah, ini bisa jadi karena memang pisau-pisau atau pisahan komponen yang ada di timbangan itu kotor karena debu yang tadi banyak keluar dari hot screen misalkan. Kemudian yang berikutnya ini tercampur. Ini yang sebelah kanan itu model lama. Nah, umumnya yang sekarang itu modelnya sekarang. Yang perlu diperhatikan atau yang perlu dicek dalam unit pencampur ini, yang pertama pedal pagmilnya. Jadi pedal pagmilnya bagaimana? Apakah masih utuh? Karena tidak menutup kemungkinan ada lengan pagmil yang sudah lepas gitu kan. Karena memang tidak terkontrol. Produktivitasnya tinggi, dipakai terus, tapi dipelihara kurang, dikontrol kurang, sehingga ada satu handle mixernya itu lepas. Bahkan sempat dulu kita aneh juga, di lapangan itu ada pedal sampai ke lapangan lengannya, karena lepas jatuh ke dump truck, terbawa ke lapangan. Kemudian yang perlu diperhatikan ini juga bukaan pintunya EJ, apakah bisa menutup rapat atau tidak. Karena apa? Pada saat proses pencampuran tentunya harus tertutup rapat sehingga tidak ada material yang turun ke bawah.
Nah, terutama pada saat dry. Dry itu kan belum ditambah aspal. Kalau tidak rapat, biasanya butiran halus atau butiran yang agak lebih besar sedikit dari agregat halus, yang ukuran screen itu akan turun. Nah, kalau turun ke dalam dump truck, tentunya kan tidak terselimuti aspal. Nanti di lapangan akan menjadi masalah. Jadi harus tertutup. Nah, yang menyebabkan tidak tertutup itu biasanya ada campuran beraspal yang di sini menempel di pintu ini sehingga mengganjal. Nah, tapi kalau sering diperiksa rutin, misalkan setelah selesai produksi, dikontrol, kemudian dibersihkan, itu biasanya tidak ada masalah. Nah, yang berikutnya ini unit pemasok aspal. Nah, tadi seperti saya lupa disampaikan atau tidak ya. Jadi proses pemanasan aspal itu sebetulnya ada 3 yang menggunakan burner, kemudian elemen, sama oil heater. Nah, tapi yang burner atau yang pemanasan langsung itu tadi sampaikan sama Pak Dir, itu sudah tidak boleh. Karena kontak langsung dengan panas, aspal kontak langsung dengan panas itu akan mempercepat proses oksidasi. Jadi yang diperbolehkan itu mungkin yang ini ya, yang oil heater sama yang listrik. Yang listrik itu juga kalau misalkan tidak bisa dikendalikan temperaturnya, elemennya, itu juga mungkin akan bermasalah. Nah, yang boleh digunakan itu yang misalkan elemennya bisa terkontrol panasnya segala macam, sehingga kita bisa meyakini bahwa tidak akan terjadi proses oksidasi pada aspalnya. Nah, yang perlu diperhatikan ini tentunya pompa kalau menggunakan oil heater, ini kondisi pompa oil heaternya, kemudian pipa-pipa penyalur oil heater ke dalam ketel aspal, kemudian pompa ketel aspal untuk mentransfer dari ketel yang satu ke ketel yang lainnya dan untuk mendorong ke atas. Nah, ini pernah kita menemukan pada saat produksi di AMP, kita lihat temperatur di bawah, kemudian kita lihat temperatur di ruang kontrol, itu seperti ini. Jadi kira-kira logis enggak ya? Rasanya tidak mungkin. Campuran beraspal bisa diproduksi, tapi temperatur aspalnya rendah seperti ini. Nah, kalau demikian, kemungkinan besar ini temperaturnya yang sudah error atau sudah bermasalah. Jadi harus diperbaiki atau mungkin harus diganti. Karena aspal itu biasanya bisa dipompa atau disedot untuk diproduksi di AMP itu paling tidak sekitar 135-140 derajat untuk aspal biasa. Kalau untuk aspal modifikasi mungkin lebih tinggi lagi. Jadi kalau kita menemukan hal seperti ini, tentunya kondisi temperaturnya yang bermasalah. Ini pengendalian saat produksi, mungkin idealnya agregat itu dilindungi ya, bukan ideal, seharusnya dilindungi. Karena kondisi kadar airnya harus dipertahankan kering. Kalau kena hujan tidak boleh basah, karena kalau basah seperti ini tidak dilindungi, kalau hujan dia akan basah. Kalau basah tentunya akan mempengaruhi proses pasokan dan pengeringan agregat di dalam dryer. Nah, dari beberapa kajian itu mengatakan bahwa kalau misalkan kadar air di stockpile itu turun sebesar 2% dari 4 ke 6%, naik dari 4 ke 6%, itu akan menurunkan kapasitas produksi sebesar 25%. Artinya, kalau misalkan agregat di stockpile tidak dijaga, kemudian digunakan untuk bahan atau dipakai untuk produksi, yang pertama tentunya kapasitas produksi mengecil, jadi proses produksi jadi lambat. Yang kedua, proses pengeringan kurang sempurna. Artinya dengan pembakaran yang sama, keringnya tidak optimal. Kalau untuk mencapai kekeringan atau panas yang sama, tentunya bahan bakar harus ditambah. Nah, itu juga sebetulnya pemborosan juga bagi Aprop. Nah, kemudian selain dari stockpile, kemudian kolbinnya juga harus dilindungi. Tapi kalau menurut saya, perlindungan kolbin ini bukan percuma ya, tidak optimal dibandingkan dengan di stockpile. Kalau ininya dilindungi, stockpile-nya tidak dilindungi, berapa banyak sih yang bisa teramankan pada saat produksi? Kalau misalkan habis ya? Sudah habis ya, Pak Yosep? Jadi kalau misalkan ini kapasitasnya 4 ton, berarti sekitar 16 ton yang teramankan kalau kondisinya penuh. Tapi kalau di sini itu kan banyak.
Jadi dari produksi satu hari misalkan 100 atau 200 ton, itu yang teramankan hanya 16 ton. Sementara sisanya karena yang di sini sudah habis, di stockpile basah, ngambil dari stockpile, nah itu yang tadi pengaruhnya. Nah Penutup ini Pak posisi. Yosep, penutup Pak Yosep sebelum pertanyaan. Ya, siapa? Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ada Bapak beberapa pertanyaan, materinya bisa di-download ya, bisa dilihat. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Izin dengan Lena, Bapak, boleh? Silakan Bu Lena. Selamat siang, Lampu. Assalamualaikum Pak Yosep. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Jadi kan ya ke Lampung kita hari Jumat ya Pak? Insya Allah jadi Bu. Itu dulu, mengingatkan silakan. itu dulu saya. Ya. Sama ini izin Bapak terkait dengan AMP, mungkin boleh tolong dijelaskan juga tadi kaitannya dengan hot screen ya. Kan berbeda-beda tipe, beda merek, itu juga beda hot screen. Beda model hot screen-nya. Ada yang memang dia bentuknya silinder, ada yang seperti yang gambar Pak Yosep, ada juga yang berdiri gitu. Nah mungkin boleh tolong dijelaskan. Kemudian kalau saya lihat kan di sini pesertanya juga cukup banyak PPK dan teman-teman pengawas ya Pak. Mungkin itu bisa jadi inlight buat kami di mana kami harus ngecek yang krusial dari sisi hot screen ini tadi. Karena kalau saya lihat dari penjelasan Pak Yosep, tadi itu hot screen yang menurut saya yang masih standar yang pada umumnya ada di kita, tapi belakangan ini kan mesin AMP sudah cukup banyak elaborate-nya ya. Nah, mungkin boleh tolong dijelaskan itu satu. Kemudian kedua terkait dengan dryer juga Pak, kan kita ada hot dan wet dryer. Nah, itu juga mungkin boleh tolong dijelaskan, kayaknya apa mungkin belum sampai ya tadi penjelasannya terkait dengan yang wet dryer terutama Pak. Nah itu sistem kerjanya seperti apa, karena rata-rata terutama yang setahu saya yang buatan Jerman itu dia menggunakan yang model wet dryer itu untuk yang ke saluran pembuangan debunya. Nah kemudian yang ketiga, ini usul Pak, kalau yang ketiga terkait dengan tadi Pak Yosep mengatakan untuk penjagaan agregat. Memang ini mungkin kalau kaitannya dengan AMP secara langsung tidak ada, tapi ini sangat signifikan menurut saya untuk mencapai produksi hasil produksi yang aspal yang bagus. Tadi Pak Yosep sempat mengatakan harusnya, ada kata harusnya di situ, agregat itu dilindungi. Tapi di dalam pedoman kita untuk mendapatkan silo, itu memang tidak ada terkait dengan perlindungan agregat. Nah mungkin kalau boleh usul, ada baiknya itu bisa dimasukkan di dalam pedoman sehingga pada saat kita memberikan silo terhadap AMP itu juga kita sudah mensyaratkan agar mereka membuat semacam hanggar untuk meletakkan agregat itu, terutama agregat halus ya. Karena memang isunya, saya mudah-mudahan di tempat lain tidak ada, tapi kalau di Lampung ini isunya untuk agregat halus kita yang kotor itu sangat banyak gitu loh Pak. Jadi perlakuan terhadap si agregat ini memang nampaknya perlu distandarisasi. Mungkin itu dari saya, mohon izin, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yosep, silakan langsung dijawab. Siap. Terima kasih Bu Lena atas pertanyaannya. Mungkin saya coba lihat ke ini ya. Jadi betul Pak Bu Lena, yang pertama ya. Jadi dengan adanya elaborasi atau perkembangan produksi AMP ya, produksi alat AMP itu sekarang banyak muncul model-model baru. Salah satu perbedaannya pertama dari sistem saringan, yang kedua dari pengumpul debu yang seperti tadi sampaikan. Nah, ini yang mungkin contoh AMP lama yang umum itu bentuknya seperti ini, datar, tapi ada satu tipe AMP yang memang agak berbeda. Jadi seperti gambar kiri paling bawah. Jadi saringannya itu berbentuk silinder melingkar di dalam dryer. Jadi di dalam dryer itu ada dua fungsi.
Yang pertama fungsi pengeringan, kemudian di dalam tabung tersebut di bagian luarnya itu ada fungsi penyaringan. Jadi agregat yang dituang dari depan menggunakan elevator itu masuk ke dryer, dipanaskan sampai ke ujung. Nanti setelah sampai ujung agregat balik lagi. Jadi masuk dari sini, dari belakang disembur api, agregat masuk ke belakang. Nanti setelah sampai belakang agregat balik lagi dibawa oleh skru gitu kan. Kemudian itu adalah proses penyaringan. Nah, hanya yang berbeda itu kalau di AMP yang umum proses penyaringan itu dimulai dari butiran yang kasar, kemudian sampai ke yang halus. Nah, justru di yang tipe Linhof ini agregat disaring dengan saringan yang kecil dulu, ukuran saringan yang kecil. Kemudian yang lolos masuk ke bawah, yang lebih besar dia bergeser. Yang lolos masuk ke bawah, yang besar bebas sampai ke yang saringan paling ujung. Nah, yang lolos dari saringan yang paling besar ini yang di ujung dia turun, sementara yang tertahannya dia masuk oversaze sama dengan saringan yang ini. Jadi model atau sistem penyaringannya berbeda. Jadi tidak ada drum khusus. Jadi hot screen dengan dryer itu satu tempat dalam tabung yang sama itu kan. Jadi proses pemanasan di dalam, nanti penyaringan di luar. Itu yang pertama. Nah, yang perlu diperhatikan kalau menurut saya dari saringan itu ukuran saringannya. Ya tadi untuk AC bis, AC binder, AC wearing, terutama yang maksimum size-nya. Mungkin saringan yang bawahnya, yang kecilnya bisa pakai 0 sampai 5 mili. Untuk screen, untuk wearing, binder, bis. Yang keduanya itu bisa menggunakan 510, yang ketiganya 1020 atau 1019. Nah, yang ketiganya baru yang bervariasi tergantung kebutuhan. Karena kalau yang untuk wearing itu umumnya cukup 3 bin, untuk binder dan disk itu diperlukan 4 hot bin. Nah, yang hot bin ini karena satu bin, yang bin 4, sementara digunakan untuk 2 jenis campuran, tentunya setiap campuran saringannya harus diganti. Gitu kan. Kalau memang dalam satu waktu yang bersamaan akan memproduksi bin, akan memproduksi AC bis ataupun AC binder. Nah, kalau misalkan tipe AMP seperti itu, mungkin enaknya produksinya yang binder dulu beberapa lama baru diganti dengan saringannya sehingga bisa produksi binder. Tapi itu sebetulnya teknis di lapangan, artinya kemudahan di lapangan dan sistem prioritas pekerjaan di lapangan. Tapi pada intinya, saya sempat konsultasi dengan pemilik AMP, proses penggantian hot screen ini, baik yang model atas, model bawah, itu bisa dilakukan sehari atau 2 hari. Yang bikin lamanya adalah mungkin pengadaannya. Nah, kemudian yang berikutnya, pengumpul debu mungkin yang dimaksud Ibu. Jadi pengumpul debu. Jadi setelah dipanaskan, ketika mau keluar dari dryer, masuk ke masuk ke elevator, itu ada penyedot yang sistem dry, sistem debu. Jadi kalau sistem dry cyclone istilah namanya, itu agregat disedot, kemudian ditiup lagi. Jadi kalau materialnya berat, indikasinya dari agregat halus, dari abu batu, dia turun lagi masuk ke dalam, bergabung lagi dengan material yang lain, yang tadi bersamaan. Kemudian diangkat ke elevator. Nah, tapi kalau yang wet, jadi sistem kerjanya sama disedot, tapi dispray dengan air. Jadi agregat yang kotor, misalkan yang tidak diperlukan, dia turun, masuk, ditampung di dalam bak penampung, yang halusnya dia keluar dari cerobong. Nah, mungkin yang bisa diperhatikan dari hasil pembakaran ataupun dari cerobong, itu di bak penampungnya. Kalau sistem wet, kalau pembakarannya tidak sempurna, biasanya suka kelihatan banyak yang hitam, jelaga-jelaga itu kan. Tapi kalau pembakaran sempurna, warna airnya itu relatif bersih. Itu kemudian mungkin yang satu lagi apa Ibu ya? Yang satu lagi usul sebenarnya Pak, usul terkait dengan pedoman SOP like operasi AMP itu loh Pak. Tadi terkait dengan agregat yang harus ditutupi.
Baik, itu kalau bisa dimasukkan. nanti kita diskusikan ya. Untuk yang dari kolom chat, Pak Yohanes Tulak sempat menanyakan terkait instalasi untuk memasukkan anti stripping dan juga filler tambahan. Bagaimana Pak Isa? Dan yang ketiga masih dari Pak Tulak terkait usia pakai dari AMP dan pemeliharaan besar kecilnya bagaimana gitu. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin satu-satu dulu Pak ya. Sempat saya lihat di chatnya ya. Jadi yang pertama itu mohon diulang Pak Amalia. Satu-satu aja. Instalasi untuk anti stripping. Oke, ya. Instalasi anti stripping. Jadi anti stripping itu kan untuk memperbaiki ikatan antara aspal dan agregat. Bentuknya cair. Nah, instalasinya sendiri mungkin akan lebih baik kalau misalkan drumnya ya, tangkinya sedikit berdekatan dengan tangki aspal. Jadi proses penambahannya atau penggunaannya si anti stripping itu menggunakan dosing pump disemprotkan atau dimasukkan ke dalam aspal yang sudah ditimbang. Nah, jadi ketika disemprotkan ke dalam pagmia, ke dalam dryer dengan bercampur dengan agregat, si aspal tersebut sudah mengandung dosing pump, sudah mengandung anti stripping. Karena kalau misalkan anti strippingnya dicampur dulu dengan persentase tertentu di dalam ketel, khawatir efektivitas dari penambahan anti strippingnya kurang optimal. Karena saya nggak tahu, mungkin nanti Pak Madi bisa menambahkan, kalau misalkan dimasukkan ke dalam volume besar, sementara tidak terpakai sehari, misalkan 2 hari, 3 hari, nah apakah efektivitas bekerjanya anti stripping itu sama dengan kalau misalkan langsung ditambahkan ke dalam aspal dan dicampur di agregat atau bagaimana? Kemudian yang kedua, tadi, apa Pak? Filler tambahan, semen atau apa? Filler tambahan tentunya kalau misalkan, nah sekarang itu seingat saya di spesifikasi yang 2018 revisi 2 itu tidak ada kata-kata atau tidak muncul kata-kata wajib ya menggunakan filler. Artinya kalau misalkan cukup dari abu batu bisa jadi tidak perlu menggunakan filler. Tapi nanti mungkin mohon dicek sama-sama ya, kalau salah mungkin dikoreksi. Nah tapi seandainya bahan pengisi atau filler dari abu batu kurang, itu tentu perlu bahan pengisi tambahan, misalkan semen. Nah, semen itu penambahannya tentunya melalui elevator tersendiri. Jadi ada elevatornya, jadi semen dimasukkan ke hopper. Kebetulan di sini tidak ada dokumentasinya, tapi sama seperti ini, biasanya berdampingan antara elevator filler dengan elevator agregat. Jadi diangkat, kemudian di atas itu ada hoppernya juga. Jadi sebelum ditimbang itu semen ditampung dalam hopper, kemudian apabila akan digunakan, itu semen dari hopper itu ditarik menggunakan skru dan ditimbang. Nah setelah ditimbang nanti bersamaan dengan agregat diturunkan, dicampur dalam kondisi dry mix, baru dispray aspal. Nah tapi ada juga sistem pemasok filler, tapi intinya sama. Jadi ada yang penampungannya, hoppernya cukup besar. Seperti di Jawa Timur saya pernah melihat, jadi hoppernya cukup besar. Artinya bisa menampung bahan pengisi tambahan atau filler untuk produksi beberapa hari. Artinya aman. Cuma masalahnya kalau misalkan menggunakan semen, kemudian penggunaannya itu tidak sekali habis, misalkan bisa 2 minggu atau misalkan 1 minggu baru habis, tentunya harus dikontrol kelembabannya. Jadi memang ada sisi positifnya, sisi negatifnya. Sisi positifnya tentunya bisa menyetok dalam jumlah banyak, sehingga pada saat produksi tidak akan kesulitan membutuhkan filler. Tapi mungkin sisi negatifnya keamanan atau misalkan kualitas filler tersebut, apalagi dari semen, itu harus dijaga, terutama dari masalah air. Tapi ada juga sistem filler yang ditampung dalam kotak khusus. Jadi ada AMP yang baru sekarang itu namanya ada bag filter, bukan bag filter ya, tempat penampung filler. Jadi waktu ditarik dengan exhaust fan,
material yang tidak diinginkan, anorganik ataupun debu itu dibuang ke atas, tapi yang beratnya ditampung dalam suatu tempat. Satu tempat kotak gitu ya, cukup besar. Nah, jadi pilar itu ditampung. Nah, kalau sistem AMP-nya seperti itu, biasanya pada hot bin 1 di AMP kalau dicek gradasinya itu gradasinya lebih sedikit dibanding dengan KMP yang umum. Jadi kalau yang AMP umum itu pilar itu masuk ke sana semua itu kan. Sehingga mungkin lolos saringan 200-nya 8% misalkan atau misalkan 9%. Tapi kalau yang menggunakan sistem tadi disampaikan menggunakan kotak pilar itu hampir 100% kotak pilarnya itu ditampung di dalam bag tersebut. Nah, yang masuk ke dalam bin 1 atau bin yang halus itu mungkin hanya 2% atau 3%. Nah, kekurangannya itu diambil dari tempat penampungan pilar tadi. Kebetulan di saya nggak ada dokumentasinya ya. Nah, jadi kalau AMP seperti itu mutlak harus menggunakan pilar yang dari penampung tadi. Karena kalau misalkan tidak digunakan, dibuang, nanti pada gradasi gabungan campuran itu jumlahnya akan sedikit kekurangan. Karena hasil analisa saringan dengan AMP seperti itu pada bin 1, lolos 200-nya mungkin 3%. Jadi kalau hanya 3% penggunaan bin 1 40%, 4 kali 3 baru 0,6. Baru 0,6% pilarnya. Artinya memang butuh pilar yang diambil dari penampung pilar tadi. Penampung pilar yang abu batu. Kalau masih kurang karena tekor, itu berarti harus ditambah lagi dari pilar yang tambahan dari luar. Misalkan semen, menggunakan mekanisme yang tadi disampaikan. Jadi proses mungkin Bu Lena masih ingat yang AMP sarana lampu utama itu merek aman, AMP-nya seperti itu sistemnya. Jadi ada bak penampungnya, itu memang harus difungsikan dan harus digunakan pilar yang ada dalam itu. Karena kalau enggak bahan pengisi tersebut akan kurang gitu kan, tidak bisa disuplai dari bin 1. Kalau masih kurang ya tadi. Jadi mekanisme penambahan pilarnya ada 2, satu yang dari dari tempat pilar, satu lagi yang dari pilar tambahan. Mungkin itu Pak Mandi, terima kasih. Berikutnya yang ketiga nih, AMP kan banyak yang udah tua-tua nih. Umur ekonomis AMP apa? Itu dari yang ketiga itu. Nah, kalau itu agak sulit menjawab juga. Sama seperti jalan. Jadi kalau jalan itu kan kalau dipelihara, kalau misalkan produksi awalnya mungkin beda ya. Kalau jalan kualitasnya beda-beda. Kalau AMP kan dengan merek yang sama, kualitasnya sama. Yang mempengaruhi itu mungkin nanti produktivitas dan pemeliharaan. Jadi sangat tergantung. Nah, justru yang harus menilai kondisi AMP itu mungkin nanti tim balai pada saat sertifikasi. Bisa jadi umur AMP baru 10 tahun karena produktivitasnya tinggi dan pemeliharaannya kurang, sudah rusak. Tapi saya juga pernah melihat AMP yang cukup tua gitu kan. Tapi karena seling dipelihara, AMP-nya kalau dinilai secara layak operasi juga bisa dikatakan masih layak operasi. Jadi kalau misalkan agak susah menentukan berapa masa, ya mungkin nanti ada tim lah yang bisa menilai itu. Nah, mungkin yang sedikit Pak Mandi, yang Bu Lena tadi ya, itu mungkin yang kalau menurut saya karena pengaruhnya besar terhadap kualitas campuran, agregat itu memang menurut saya harus dilindungi. Dan sekalian direvisi mungkin Pak Mandi ya atau Pak Willy yang akan merevisi itu mungkin bisa dimasukkan unsur-unsur yang baru. Sekalian juga mengurangi ya seperti tadi di pemeriksaan di di SOP yang sekarang itu masih ada pemeriksaan untuk AMP continuous gitu kan. Poin-poinnya walaupun sudah jelas tidak, tapi di komponennya itu masih ada yang nyelip komponen AMP continuous itu dikeluarkan, mungkin bisa dimunculkan komponen yang baru misalkan atau unit yang baru. Karena memang tentunya peran dari penutup atau pelindung agregat dari hujan dari air itu sangat besar gitu kan pengaruhnya ruginya. Mungkin itu Pak Mani, terima kasih. Baik, masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Nah, tapi karena waktunya sudah mepet ya. Jadi nanti mungkin akan dijawab secara tertulis. Tapi sebelum itu saya beri kesempatan untuk pendamping ya untuk menyampaikan tambahannya. Silakan kalau ada. Ya, terima kasih Pak Madi.
Terima kasih Pak Yosep sudah memaparkan Pak. Jadi sebenarnya gini teman-teman semuanya, jadi mengenai SOP ataupun manual pemeriksaan AMP mungkin nanti akan ada semacam revisi begitu ya Pak Madi ya, karena di tahun 2023 ini akan ada revisi yang tadi Pak Yosep dan Pak Madi sampaikan bahwa sekarang untuk AMP tipe continuous sama tipe drums itu memang sudah jarang ataupun memang sudah tidak dipakai lagi. Jadi sekarang lebih spesifik kepada tipe AMP yang batching plan. Nanti di situ juga mungkin akan ada tipe-tipe AMP untuk otomatis ataupun live off tadi yang mungkin khusus ya seperti itu. Terus untuk SOP-nya juga nanti terkait dari sisi SLO dan SLP ya Pak, sertifikat layak operasi dan sertifikat layak produksi yang nanti akan mungkin coba dimasukkan dalam revisi dari SOP dan hasil pemeriksaan layak operasi AMP. Begitu mungkin Pak Madi Hermadi, Pak Yosep. Terima kasih. Kemudian sedikit mengenai anti stripping ya. Pada prinsipnya anti stripping itu harus segera dicampur dengan agregat karena dia tidak tahan lama. Temperatur 150 kalau terlalu lama dia akan rusak, tidak berfungsi lagi. Karena itu di spek anti stripping tidak dimasukkan ke dalam aspal di ketesel aspal ya, tetapi masuknya ke pagmil atau ke aspal pada saat akan di ketimbangan aspal ya, pada saat akan dicampur dengan agregat.